lakuin dari sekarang. Nah, sebenarnya kebalikan dari inflasi ya, deflation guys, sejak 1990 ya. Jadi orang itu nggak pengen melakukan yang namanya spending karena mereka itu pengennya keeping aja. Mereka itu nggak pengen spend keluar sama sekali gitu ya. Mereka itu kebaikan duit buat mereka sendiri ya. Alias harganya itu apa harganya di Jepang? Kenapa? Karena Jepang itu contoh negara yang mengalami deflasi dan deflasi ini nggak baik. Ini inflasi minus kan, basically kan. Dan ini menurut gua kurang. Jadi tadi kurang lebih kita udah bahas tentang inflasi ya. Selanjutnya kita bahas GDP ya. Jadi pertumbuhan negara ya, gross domestic product. GDP itu ekonomi itu bertumbuh. Kalau ekonomi bertumbuh maka investasi atau financial market di negara itu bagus ya. Jadi kalau kita ngomong misal Indonesia GDP itu bertumbuh, maka IHSG itu bakal bertumbuh juga. Ya, indeks harga saham gabungan ya, saham Indonesia itu bakal grow gitu. Karena ekonominya itu grow ya, karena produksinya naik, pendapatan per kapita naik, income-nya naik, pajaknya naik, semuanya naik gitu ya. Jadi GDP itu menurut gua faktor atau indikatornya utama ya dari sebuah ekonomi atau Q4 ya. Jadi 4 kali di kuartal-kuartal sama 1 kali di tahun gitu ya. Nah, ini formulanya cuy. Jadi kalau GDP itu bertambah ya, ekonomi itu lagi bertumbuh. Tapi kalau GDP itu stuck aja ya, ekonomi itu stuck alias pace in nearly 2 years ya. Ini data dari Bloomberg. Jadi cara kalian ngeliat data tuh kayak gini ya. Ini dari sini nih kurang lebih gitu ya. Nah, kita cek ya. Jadi kita udah bahas inflasi kurang lebih. Ini gue bahasnya lumayan cepet karena menurut gue ini essential. Tapi menurut gue nggak perlu diputer-puter dan nggak perlu diperpanjang-panjang ya kan. Itu ya harga naik dari suatu barang atau jasa ya. Dari yang kan misalnya awalnya beli rumah 10 juta ya sekarang jadi 11 juta. Jadi ini kan tinggal recapin ya. Jadi inflasi kayak gitu ya. Dan inflasi itu kan harus bikin yang namanya itu CPI basket masing-masing. Inflasi basket masing-masing. Negara dan pribadi gitu ya. Itu pertama inflasi. Terus saya juga refleksikan pertumbuhan negara ini lagi growing atau enggak gitu ya. Jadi ini dua ya faktor terpenting dari makroekonomi. Yang ketiga itu suku bunga ya, alias interest rate. Ini kalau gue pinjam 100 juta ke bank gitu ya. Berarti kalau suku bunga 5%, ya berarti gue harus bayar 5 juta ke bank. Maka gue mendapatkan 105 juta atau gue mendapatkan 5 juta kayak gitu ya. Jadi itu suku bunga gitu ya. Dan suku bunga itu biasanya diatur sama central banks ya. Jadi central banks ini penting banget ya. Central banks dan pemerintah ya, ini dua entitas yang terpisah. Pemerintah itu nggak bisa mengendalikan suku bunga. Cuma bisa central banks. Alias kalau bisa di Amerika, nama itu the Fed, ya the Federal Reserve. Ya, per feeding shoot, kalau kalian tahu dia bakal naik turunin suku bunga sesuai dengan kondisi ekonomi. Kenapa jangan pemerintah? Karena kalau pemerintah bakalan ada kepentingan yang namanya itu politik. Karena kalau lu misal pemerintah sekarang, lu presiden sekarang, lu bakal turunin suku bunga biar marketnya itu raya gila-gilaan dan biar orang itu senang sama lu. Tapi untungnya kan gak gitu, dipisah jadi dua entity gitu ya. Jadi pemerintah dan central bank melambat guys ya, pinjaman jadi mahal, semua orang jadi nggak mau meminjam ya, bisnis bakalan kontraksi, orang-orang bakal lebih sulit, konsumsi menurun, investasi menurun, dan inflasi itu cenderung menurun ya kalau suku bunga itu dinaik. Lagi jelek ya kita potong suku bunga ya, tapi kalau kondisi ekonomi lagi terlalu bagus, jangan sampai terlalu bagus, jangan sampai